Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Naomi Putri S, NIM 125 dari OCB. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan adveksi satu dimensi dan dua dimensi. Pertama-tama kita akan membahas tentang persamaan adveksi. Apa sih persamaan adveksi itu? Adveksi merupakan peristiwa pergerakan material polutan akibat terbawa oleh pergerakan partikel air. Persamaan adveksi ini juga dapat diartikan sebagai salah satu persamaan diferensial parsial di mana memodelkan pergerakan suatu konsentrat di dalam cairan yang mengalir dengan asumsi konsentrat tersebut tidak mengalami proses difusi di dalam cairan. Persamaan adveksi ini juga dikenal sebagai persamaan transport atau persamaan konveksi, di mana memberikan artian bahwa terjadi transport polutan dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya, atau dapat diasumsikan terjadi transport polutan dari sungai yang mengalir ke dalam lautan. Sedangkan pada persamaan konveksi dapat diasumsikan pada konveksi panas, di mana terjadi proses perpindahan panas sebagai akibat dari adanya aliran. Kemudian, adveksi dapat dikatakan sebagai aliran yang tidak stabil. Hal ini dapat ditandai dengan adanya perubahan kecepatan pada aliran sehingga menyebabkan terjadinya turbulensi. Berikut merupakan contoh fenomena dari peristiwa adveksi, di mana dapat dilihat bahwa terjadi perpindahan zat dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, atau dapat dilihat dari gambar bahwa terjadi perpindahan zat atau yang dapat disebut sebagai polutan dari suatu lokasi yang masuk ke dalam lautan. Hal ini disebabkan oleh adanya pergerakan aliran yang terjadi dari lokasi sumber masuk ke dalam air laut. Berikut merupakan interpretasi dari persamaan adveksi. Berdasarkan kurva atau grafik interpretasi tersebut, dapat dikatakan bahwa distribusi polutan hanya bergerak karena pengaruh kecepatan aliran yang sebesar U, sedangkan bentuk distribusi konsentrasinya harus tetap. Persamaan adveksi terbagi menjadi dua, yaitu persamaan adveksi satu dimensi dan persamaan adveksi dua dimensi. Pada persamaan adveksi satu dimensi memiliki persamaan ∂F per ∂T sama dengan minus U ∂F per ∂X. Persamaan adveksi satu dimensi ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara, antara lain diferensi maju, diferensi mundur, dan diferensi tengah, di mana persamaan-persamaannya dapat dilihat sebagai berikut. Berikutnya adalah persamaan adveksi dua dimensi. Persamaan ini dalam membangun model dua dimensinya diperlukan persamaan matematis, yaitu ∂F per ∂T sama dengan minus U ∂F per ∂X minus V ∂F per ∂X. Dalam persamaan adveksi terdapat diskritasi, yaitu suatu metode untuk mencari solusi persamaan secara numerik dari suatu persamaan matematika sehingga dapat dinyatakan baik dalam dimensi ruang maupun waktu. Selain itu, dalam persamaan adveksi ini juga terdapat beberapa metode, yaitu metode eksplisit upstream, metode eksplisit leapfrog, dan metode eksplisit FTCS atau FTCS. Pada metode eksplisit upstream menggunakan persamaan beda hingga dengan metode pendekatan beda maju untuk turunan waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Sedangkan pada metode eksplisit leapfrog menggunakan pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Kemudian, untuk metode eksplisit FTCS menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Pada persamaan adveksi terdapat pula kriteria kestabilan atau kriteria stabilitas. Stabilitas menunjukkan karakteristik persamaan diferensial tertentu, serta berhubungan dengan amplifikasi selama proses komputasi. Kriteria stabilitas pada persamaan adveksi dapat ditentukan berdasarkan persamaan tersebut.
tersebut. Persamaan adveksi pada metode FTCS dapat dilihat berdasarkan hasil grafik tersebut yang telah dimodelkan atau dibuat dengan melalui aplikasi MATLAB. Kedua hasil grafik pemodelan tersebut menunjukkan perubahan konsentrasi polutan terhadap waktu dan terhadap ruang. Pada metode Leapfrog juga dilakukan pemodelan melalui aplikasi MATLAB. Pada metode ini pun juga dilakukan dikretasi persamaan apabila indeks N untuk waktu, indeks I untuk ruang, dan U dianggap konstan terhadap ruang dan waktu, sehingga persamaannya dapat didekretasi membentuk persamaan yang atas. Kemudian dengan menggunakan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang, maka pada T sama dengan delta T atau N sama dengan 1, dikretasi yang digunakan adalah persamaan yang bawah. Pada metode upstream pula dilakukan pemodelan yang menghasilkan kedua grafik tersebut. Jika U lebih besar dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan beda mundur. Sebaliknya, jika U kurang dari 0, digunakan pendekatan beda maju, sehingga persamaan dapat didiskretasi menjadi persamaan tersebut. Pada persamaan adveksi ini terdapat nilai awal dan syarat batas. Nilai awal dari persamaan ini adalah konsentrasi polutan di perairan dianggap belum ada. Perairan dianggap bersih dan secara matematis dapat dituliskan sebagai F sama dengan 0 pada T sama dengan 0, sehingga syarat batas di hulu dan di hilir dapat ditentukan. Sekian penjelasan materi dari saya, 1.2, kalau baik di like ya. Terima kasih teman-teman.